Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Bang Ultra akan menceritakan sebuah anime yang rilis di tahun 2025 berjudul Hajure Skill Kinomi Master. Anime ini dijamin seru, sangat seru sekali bro. Karena anime ini berkisah tentang seorang pemuda yang bercita-cita ingin menjadi petualang terhebat. Dan setiap orang cuman hanya memiliki satu skill. Ironisnya, si pemuda itu malah mendapatkan skill yang tidak cocok sebagai kesatria. Cocoknya malah jadi petani, waduh. Tapi tenang bro, keberuntungan seorang MC pasti 1000%. Yang dimana si pemuda malah mendapatkan skill kedua yang sangat overpower berkat skill pertamanya. Lalu apakah kalian penasaran? Pasti kagak deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung gaskeun saja. Rau. Berlatar sebuah dunia fantasi di mana setiap manusia yang sudah akil balik akan mendapatkan sebuah skill yang diturunkan oleh para leluhur untuk kebahagiaan umat manusia menuju masa depan yang cerah. Dan cerita akan berfokus pada sang MC kita yaitu Light Underwood dan ciwi kita bernama Lena Floria yang sudah berusia akil balik. Dengan riang gembira mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju tempat pembangkitan skill. Sebab hari kebangkitan adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu. Sebelum itu Lena penasaran skill apa yang Light harapkan. Karena Light sangat ingin menjadi seorang petualang, dia berharap mendapatkan skill pembelah melon untuk bertempur. Mendengar itu Lena pun berharap mendapatkan skill bertempur yang sama seperti Light. Singkat cerita, mereka telah tiba di sebuah gereja tempat pembangkitan skill. Di situ seorang biarawati, kita panggil saja Wati, menjelaskan bahwa setiap manusia hanya dapat memakan buah pembangkit skill sebanyak 1 kali. Dan jika merasa tidak puas dengan skill yang didapatkan, lalu memutuskan untuk mencoba memakan buah pembangkit sekali lagi, maka orang itu sudah dipastikan akan meninggoy. Hal itu membuat Lena terkejut. Light menjelaskan pada Lena bahwa semua orang yang ingin menjadi petualang sudah mengetahui resiko tersebut. Sebab seseorang yang tidak memiliki skill bertempur, mereka tidak dapat berdiri di garis depan. Karena saat ini semua petualang terkenal memiliki skill yang sangat kuat. Wati menegaskan pada semuanya bahwa mereka yang telah menerima skill harus menjalani profesi sesuai skill dengan serius. Karena hal itu merupakan sebuah anugerah pemberian leluhur. Dan ingat, jangan lupa bersyukur. Usai diberi penjelasan, Lena maju menjadi orang pertama yang memakan buah skill itu. Dan setelah memakan buah skill tersebut, tubuh Lena merasa panas efek dari pembangkitan skill. Wati yang memiliki skill pemindai langsung memeriksa skill yang didapatkan Lena. Sungguh edarnya, Lena telah mendapatkan skill yang sangat langka yaitu Sword Sign. Jelas, Light sangat bersemangat dan langsung mencapluk buah skill tersebut. Namun apa yang terjadi, ternyata harapan Light menjadi petualang telah menjadi hal yang sangat mustahil. Itu karena Light hanya mendapatkan skill Fruit Master, atau lebih tepatnya skill yang bisa menanam buah dan memanen lebih cepat. Waduh, kasihan gak dapat skill pembelah melon bro. Tapi bang, skill Fruit Master bagus juga bang. Soalnya masih berhubungan dengan buah-buahan bang. Ya juga sih. Nah, karena mendapatkan skill yang tidak diharapkan, membuat Light putus asa dan berharap mendapatkan kesempatan lagi. Namun sayang, hal itu mustahil sebab kita tahu bahwa seseorang yang memakan buah skill sebanyak 2 kali pasti akan meninggoy. Melihat itu Lena yang polos langsung menenangkan Light dan akan ikut membuat perkebunan yang luas bersama. Sontak saja Wati emosi karena skill yang Lena miliki adalah skill yang langka. Nggak cocok lah jadi tukang kebun. Sakitnya kerasa banget bro. Apalagi Wati langsung mengirim Lena ke kota suci untuk menjadi petualang dan meninggalkan Light. Seijo-san, matteru kara. Singkat cerita, 3 bulan pun telah berlalu. Terlihat Light sedang menjalani profesinya sebagai tukang kebun. Di situ Light berusaha bersyukur meski di dalam hati sanubari yang terdalam masih tersimpan kekecewaan yang amat besar. Tapi demi menyambung hidup, ya apa boleh buat gitu ya, Light menjalani kehidupannya mengurus buah-buahan. Nah, perlu kita ingat skill yang dimiliki Light hanya untuk buah-buahan saja, jadi tidak berlaku terhadap sayuran. Nah, karena bisa mempercepat kematangan buah-buahan, Light langsung memanen dan menjual buah tersebut ke kota.
Ketika berjalan, Light melihat berita tentang Lena yang dipromosikan naik level menjadi level S dalam waktu singkat. Setelah membaca itu, tidak sengaja Light mendengar dua bocil bercita-cita menjadi petualang dan ingin menjadi seperti Lena. Hal itu membuat Light menyadari jarak antara dirinya dan Lena. Ya, setelah kembali ke area kebun, Light kembali berlatih pedang. Light di sini masih berharap ingin menjadi seorang petualang yang setara dengan Lena, meski tanpa skill bertempur. Sayangnya hal itu mustahil karena tanpa skill, Light tidak bisa membelah tunggul pohon. Ya, hal itu membuat Light jadi minder dan berpikir bahwa Lena pasti telah lupa pada dirinya. Tak lama datang seorang bocil bernama Ayla, mengajaknya pulang untuk makan bersama sebab Ayla telah menyiapkan makanan. Ya, mari kita perkenalkan dulu bocil ciwi ini bernama Ayla Lawrence. Nah, Ayla ini telah tinggal bersama Light sejak 3 bulan lalu. Itu karena kepala desa menitipkannya kepada Light. Lalu setelah itu mereka pun hidup bersama dan saling berbagi tugas. Begitulah ceritanya. Nah, saat ini mereka berdua telah berada di depan meja makan. Tanpa banyak bertanya, Light langsung melahap sayur waluh buatan Ayla. Light mengingatkan Ayla untuk tidak sembarang menggunakan buah-buahan yang telah dipanen, terutama buah skill. Jelaslah hal itu membuat Ayla terkejut sebab dia telah membuat sayur waluh dicampur buah skill. Waduh, itu karena di matanya buah skill terlihat sangat lezat. Mendengar hal itu, Light sangat panik dan berpikir akan meninggoy karena Light telah memakan buah skill sebanyak 2 kali. Ya, Light yang berpikiran akan langsung melakukan drama layaknya akan mati. Tapi si Light heranlah dia. Lalu Ayla pun kini merasakan hal yang sama dan kini mendapatkan skill analisis. Di situ Ayla memberitahu bahwa Light telah mendapatkan skill baru yaitu Sword God atau Dewa Pedang. Wadaw. Nah, alasan kenapa Light tidak mati karena berkat skill Fruit Master yang bisa kebal terhadap racun segala jenis buah. Tuh kan bang, bener kan bang? Skill buah tuh emang OP bang. Yang OP bukan skill buahnya tapi pedang dewanya bro. Tapi kan bang, awalnya dari skill buah bang. Iya juga sih. Sementara itu, di sisi lain di waktu yang sama, Wati terkejut ketika melihat cermin ramalan masa depan menunjukkan sebuah ancaman yang dapat mengguncang dunia telah bangkit. Kembali kepada Light dan Ayla. Setelah mengetahui dia mendapatkan skill Sword God, sontak Light bergegas ingin memastikannya. Skill ga honmono nara kireru. Ya, hanya dengan menggunakan sedikit kekuatan dari skill Sword God, Light berhasil memotong tunggul bahkan beberapa pohon dalam sekali tebasan. Hal itu membuatnya sangat bahagia. Setelah itu keesokan harinya, Light yang sudah kebelet pengen jadi petualang langsung mampir ke serikat petualang. Di situ Light langsung melihat misi pembasmian monster untuk mendapatkan uang. Light juga berniat ingin mencoba skill barunya dan Light berharap ingin segera berdiri di samping Lena. Nah, karena Light ingin mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai petualang, meminta Ayla untuk menunggu di bangku. Lalu ketika Ayla menunggu, Ayla menggunakan skillnya untuk melihat skill setiap orang yang ada di dalam serikat petualang. Dari banyaknya petualang yang dilihat, ternyata hanya Light lah yang memiliki 2 skill. Hal itu membuat Ayla senang dan yakin bahwa Light akan menjadi petualang yang sangat hebat. Oleh sebab itu, agar tidak menjadi beban, Ayla akan menjadikan skillnya sebagai informan bagi Light. Lalu ketika Ayla sedang mengumpulkan informasi perihal skill para petualang, tiba-tiba terdengar teriakan salah satu petualang. Ternyata itu adalah suara seorang petualang yang tidak sengaja bertabrakan dengan Light. Petualang itu bernama Jene. Tabrakan yang tidak sengaja itu membuat Jene naik darah. Dan ketika melihat Light si tukang kebun yang menjual buah-buahan, si Jene malah menghina Light yang tak pantas berada di serikat. Untungnya Light masih sabar gitu ya. Tapi Light yang mengabaikan malah membuat Jene makin emosi dan langsung menghunuskan pedangnya. Namun semuanya dibuat kaget karena Light mampu menahan serangan dari Jene dengan enteng. Bahkan Light sendiri terkejut karena efek skill Sword God membuatnya dapat merespon gerakan dengan cepat ketika memegang gagang pedang. Nah, karena tidak ingin lebih terhina, mereka pun meninggalkan Light dan Ayla. Dan setelah itu, Light pun pergi menjalankan misi pertamanya. Setelah tiba di tempat berburu monster, terlihat Light begitu sumringah sambil mencari-cari monster. Lalu berkat bantuan Ayla, Light dengan mudah menemukan monster slime yang bernilai 300 perak. Nah, karena mengira monster slime adalah monster yang kuat, di situ Light menggunakan skillnya dengan kuat. Alhasil, bukan hanya monster slime yang terbelah, bahkan tanah yang dia pijak pun menjadi sedikit terbelah.
Setelah itu, Like menjelaskan bahwa mereka harus sedikit memotong bagian Monster Slam sebagai bukti kepada resepsionis dan bisa menukarnya dengan cuan. Mendengar soal cuan tanpa basa-basi, Ayla langsung memotong tubuh Monster Slam. Tapi di sini si Ayla sopan banget loh. Mau motong juga bilang permisi loh, padahal itu monster loh. Nah, tak lama kemudian tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. Lantas Like dan Ayla memeriksanya. Dan ternyata teriakan itu berasal dari kelompok Gene yang bertemu dengan monster ogre raksasa. Kemunculan monster ogre di area itu adalah hal yang tidak wajar dan membuat mereka panik. Setelah itu, dengan polosnya, Like menyapa mereka untuk memastikan keadaannya. Melihat Like yang masih polos, langsung dijadikan kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Alhasil, kini Like menjadi target si monster ogre. Lalu karena tidak ada pilihan lain, terpaksa Like harus menghadapi monster ogre itu. Di situ Ayla mengingatkan jika Like terkena serangan sekali saja, Like pasti akan mati. Itu karena skill Sword God tidak memiliki resistensi, alias tidak ada ketahanan terhadap serangan. Meski begitu, Like tetap menerobos dan langsung menebas si Ots hingga modar. Aizuni, kateru! Lekkidan! Singkat cerita, Like telah kembali ke Serikat Petualang. Like yang merupakan seorang pemula membuat si resepsionis terkejut. Itu karena dia telah mengalahkan monster ogre. Si resepsionis itu juga diyakinkan oleh salah satu kelompok Gene yang berambut mohawk, bukan cepmek ya. Mereka mengakui sebagai saksi yang telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Like telah membunuh ogre seorang diri. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba suasana di dalam serikat menjadi hening. Ternyata telah kedatangan parti peringkat S dan salah satu anggota parti tersebut yaitu Lena. Melihat sosok Lena, sontak Like langsung menyapanya. Namun sungguh nyelekitnya, bukan hanya diabaikan tapi si Lena malah tidak mengenal seorang Like. Lena! 人違いじゃないですか。 Ya, mari kita perkenalkan terlebih dahulu para anggota kelompok Secret berperingkat S dan setiap anggotanya berperingkat level S. Ketua dari kelompok tersebut bernama Gross, memiliki skill dewa kecepatan. Lalu Serim dengan skill kecamuk api. Ada juga Eric yang memiliki skill lengan beton. Dan yang terakhir ciwi kita yaitu Lena yang memiliki skill sword sign. Namun sungguh nyelekitnya Lena di sini mengabaikan Like. Hal itu membuat Like sangat frustasi. Ayla yang khawatir mengajak Like untuk makan pizza karena Ayla menganggap Like sedang lapar. Waduh, nggak peka ternyata. Nah, lalu ketika mereka makan, terlihat Like begitu lesu. Namun tiba-tiba Lena muncul di hadapan mereka. Hal itu membuat Like terkejut dan berteriak. Sontak Lena menyuruh Like untuk tidak berisik. Sebab Lena menemui mereka secara diam-diam dan menyembunyikan identitasnya. Setelah itu mereka pun berbincang. Di situ tanpa basa-basi Lena langsung menanyakan mengapa Like bisa berada di Serikat Petualang. Dengan sombongnya Like menjelaskan bahwa dirinya telah memiliki 2 skill dan skill keduanya itu adalah skill Sword God. Like menyatakan bahwa dirinya kini bisa menjadi seorang petualang dan akan menyusul Lena. Mendengar hal itu, Lena sangat senang. Lalu setelah itu Like meminta Lena menceritakan tentang perjalanannya yang bisa masuk kelompok Secret. Namun tiba-tiba wajah senang Lena berubah menjadi murung. Lena menjelaskan bahwa para anggota kelompok Secret merupakan pilihan Wati. Lalu bayaran yang mereka terima juga lumayan besar. Namun sayang suasana di dalam kelompok itu kurang baik. Maka Lena meminta Like untuk tidak terlibat dalam urusan apapun dengan kelompok Secret. Lena pun akhirnya bercerita tentang kelompoknya, di mana waktu itu kelompok Secret membantu para penduduk untuk membasmi monster. Namun mereka mengabaikan area sekitar hingga membuat perkebunan tetangga hangus terbakar akibat efek sihir. Hal itu membuat penduduk yang mereka selamatkan menerima kerugian. Parahnya, ketika Lena menegur dan meminta cara yang lebih efektif, di situ Gross tidak peduli sama sekali. Bahkan ketika Lena melaporkan kepada Wati, si Wati juga ternyata tidak peduli kerugian yang diterima oleh penduduk biasa. Karena menurutnya, yang penting kelompok Secret telah melenyapkan monster dan membantu penduduk biasa. Ya, penjelasan Lena tersebut membuat Like sangat mengkhawatirkannya. Maka Like meminta Lena lebih baik keluar dari kelompok Secret dan bergabung dengan kelompok Like. Sayangnya Lena menolak tawaran Like, bukan karena gak mau, tapi Lena gak bisa keluar. Namun Lena tidak memberikan alasan apapun dan langsung pergi meninggalkan mereka. でもお前ごめん、もう
Ya, hal itu membuat Light kebingungan. Bahkan ketika Light menerima upah dari si resepsionis, Light tetap terlihat tidak puas. Itu karena Light masih memikirkan Lena yang terlihat begitu tersiksa sampai kelihatan dia sedang menangis. Ayla yang tahu perasaan Light menyarankannya untuk langsung bertanya kepada Gross yang lagi asik bersama para ciwi-ciwi di sana. Di sebuah ruangan saat asik bercerita, Gross menerima laporan dari resepsionis tentang misi yang mereka jalankan, di mana pihak Serikat Petualang menerima laporan bahwa kelompok Secret telah mengeringkan sebuah waduk akibat sihir bola api. Sontak Gross langsung meminta mereka untuk menutupinya, karena gimana pun jadinya mereka telah membantu penduduk sesuai permintaan. Gross juga menambahkan bahwa waduk yang kering itu merupakan pengorbanan bagi para penduduk. Lalu tiba-tiba Light melabrak Gross, lalu meminta Gross untuk melepaskan Lena. Ya, kemunculan Light itu malah dianggap sebagai fans fanatik Lena. Sontak Gross memanggil para satpam untuk mengusir Light keluar dari ruangan, karena ruangan ini hanya diperuntukkan khusus peringkat S. Setelah itu Light diperingati oleh salah satu anggota kelompok Gene, yang dimana lebih baik Light tidak berurusan dengan Gross. Itu karena jika berurusan bisa membuat Wati marah, bahkan akan mempersulit Light sebagai petualang. Lantas Light langsung meminta maaf kepada Ayla, karena ada kemungkinan mereka tidak akan bisa memakan pizza sepuasnya lagi. Loh, kok tiba-tiba bilang begitu? Ya, singkat cerita, keesokan harinya terlihat kelompok Secret tengah berkumpul dan berbincang. Di situ Lena yang mengingat saran dari Light tiba-tiba menyatakan keluar dari kelompok Secret. Lalu ketika Lena hendak keluar dari ruangan, sontak Gross menggunakan skillnya dan menghalangi Lena. Gross mengingatkan bahwa Lena tidak mungkin bisa mengalahkan Gross. Setelah itu, Gross memberi tamparan dan meminta Lena untuk terus mengikutinya sambil menunjukkan raut wajah yang pikesebelen. Bang, kita nggak bisa diem aja bang. Kita harus bang. Harus apa? Nggak bang, nonton aja deh bang. Gak jelas lu. Ya, lanjut. Terlihat kelompok Secret keluar ruangan untuk menjalankan misi. Lalu ketika di tengah kota mereka dihentikan oleh Light yang sudah menunggu. Ya, di situ Light dengan lantangnya mengatakan akan menjemput Lena. Light mencoba mengingatkan soal janji semasa kecil untuk menjadi petualang bersama-sama. Selintas Lena jadi teringat impian masa kecil mereka berdua. Namun karena rasa takut yang telah ditanam oleh Gross membuat Lena menolak Light. Lalu ketika mereka akan meninggalkan Light, sontak Light mengacungkan pedangnya dan menantang Gross untuk buy one. Demi merebut Lena dari genggaman Gross, Light juga rela mengorbankan cita-citanya, di mana Light bertaruh jika dirinya kalah akan berhenti menjadi petualang. Dan jika dirinya menang, maka Lena harus dibebaskan. Hal itu jelas membuat Lena khawatir dan meminta Light untuk tidak bertindak bodoh, namun Light tidak mau dengar. Dengan informasi yang diberikan Ayla, kini Light mengetahui skill yang dimiliki Gross. Maka Light pun memberitahukan 2 skill miliknya. Mendengar itu Gross tidak percaya karena tidak mungkin ada manusia yang memiliki 2 skill. Awalnya Gross menolak karena bertarung dengan pemula dan penipu hanyalah lelucon. Akan tetapi ketika dibilang takut alias ciut, sontak Gross langsung marah dan mulai pertarungan untuk memberikan pelajaran. 見せしめにはちょうどいい。降参するなら今のうちだぞ。あるわけなかろう。Ya, pertarungan mereka dianggap tidak seimbang. Itu karena Light yang seorang pemula bertarung melawan Gross yang berperingkat S. Meski begitu, Light berhasil bertahan, namun pada akhirnya pedang Light patah. Nah, karena pedang milik Light telah patah, Gross yang pede menganggap Light sudah tidak ada harapan. Lantas Gross meminta Lena untuk membuat sumpah setia kepadanya. Dengan begitu, Gross akan mengampuni Light. Lalu tiba-tiba Light berdiri tegak dan dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya berjanji akan menang. Sontak Lena berpindah tempat sebab Lena yakin karena Light selalu menepati janjinya. Ya, hal itu membuat Gross murka. Lalu ketika Light akan menyerang Gross, Ayla mengingatkan bahwa saat ini pedang Light telah patah. Lantas Light meminjam sapu milik Mang Udung untuk dijadikan senjata. Hal itu membuat Gross makin murka karena telah dianggap remeh dan...
Ya, sungguh edannya Light berhasil mengalahkan Gross hanya menggunakan gagang sapu. Serius itu si Gross pasti malu banget loh. Ya, kemenangan Light itu membuat semua orang sangat terkejut. Lalu Light juga meminta kepada sisa anggota kelompok Secret untuk tidak mengganggu Lena lagi jika tidak ingin mengalami hal yang sama seperti Gross. Setelah itu, Light menyatakan bahwa Lena telah bebas. Maka saat itu juga, Light langsung merekrut Lena ke dalam kelompoknya. これでお前は自由だ。俺とアイラの仲間になってくれ。ありがとう。そう言いたかった。 Tak terasa 1 minggu telah berlalu. Terlihat Light dan Ayla tengah berkebun di halaman rumah milik Lena. Mereka tidak menjalankan misi setelah mengalahkan Gross, dan mereka juga menjadikan rumah Lena sebagai markas. Setelah itu Lena memanggil mereka untuk makan siang bersama. Dan ketika mereka menikmati makanannya, muncul seseorang yang membawa pesan dari Wati, di mana pesan itu berisi perintah menemui Wati untuk membahas pengunduran diri Lena dari kelompok Secret. Namun Lena menolaknya meski tahu dia akan diperlakukan dengan tidak adil. 応じる気はありません。 Ya, benar saja ketika Lena dan Light berada di serikat untuk meminta misi, mereka hanya diberi misi berlevel rendah. Lebih jelasnya, bukan pekerjaan layaknya petualang peringkat S. Ya, di situ Light sedikit menyesal karena dimusuhi oleh Wati. Namun sungguh mengejutkan, justru Lena menerima semua misi itu dengan senang hati. Singkat cerita, mereka telah tiba di daerah kumuh untuk menjalankan misi. Kedatangan Lena di daerah kumuh membuat para penduduk senang, bahkan tidak menyangka akan dibantu oleh petualang peringkat S. Dengan senang hati, Lena dan Light menggunakan skillnya untuk mengumpulkan material pembangunan. Setelah itu, mereka langsung mencari kucing yang hilang dan berburu monster tikus di dalam got. Nah, setelah menjalankan 3 misi sekaligus, Light sedikit kecewa dengan bayarannya yang benar-benar sangat murah, bro. Namun meski begitu, Light tetap menerimanya karena yang penting bukanlah nilai uang, melainkan kebahagiaan bagi setiap anggota kelompoknya. Terutama Lena yang selalu berharap bisa menggunakan skill untuk membantu orang yang membutuhkan. Setelah itu, Light meminta mereka untuk meresmikan kelompok mereka sesuai tradisi. Light juga telah menyiapkan nama kelompoknya, yaitu Luxeria, yang memiliki arti cahaya yang belum sempurna. Alhasil, mereka pun meresmikannya dengan penuh kegembiraan. って意味で、ルクセリア。我らルクセリアとして。 Sementara itu di sisi lain, Wati telah menyiapkan misi level S yang akan diberikan kepada kelompok Lena. Ternyata Wati telah bersekongkol dengan pihak serikat petualang. Hal itu dilakukan karena Wati menginginkan Light dan Ayla meninggoy agar Lena bisa kembali ke dalam genggamannya. Dan Wati juga bermaksud untuk melihat perkembangan a priori yang bisa mengubah masa depan. 本当に未来を変えられるのか。そんな不運がないことを。 Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak animenya? Ya seru lah, masa enggak sih? Ya pokoknya mah kita langsung lanjut sampai akhir. Ya jadi wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Har, 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 har. Harau, tau.